Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3B dengan NIM 121400271. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana definisi tentang psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi ialah salah satu cabang psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Biasanya disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Nah, psikologi komunikasi ini membahas tentang perkembangan, pandangan, definisi, konsep, dan teori dalam komunikasi melalui sudut pandang psikologis. Lalu pada dasarnya, psikologi komunikasi berhubungan dengan bagian dari ilmu tentang manusia atau humaniora yang mempelajari manusia dari berbagai aspek. Nah, psikologi komunikasi ini merupakan terapan cabang ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena di sini kita dapat mempelajari mengenai bagaimana manusia bisa berpikir, lalu bagaimana kita bekerja, bagaimana kita untuk bisa membujuk orang, apa yang membuat kita tuh bisa seperti ini dan pada saat ini, dan kajian yang lainnya. Nah, di sini adapun ada kajian bidang psikologi komunikasi dapat membantu memahami manusia dan lebih mudah berempati terhadap setiap aspek yang dimiliki manusia. Nah, kalau menurut Georgi Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha untuk menguraikan, memprediksi, dan mengendalikan insiden mental dan perilaku dalam komunikasi. Nah, lebih singkatnya, psikologi komunikasi artinya ilmu yang mengkaji proses komunikasi antara manusia dengan memakai psikologi sebagai sudut pandang atau perspektif untuk menggunakan tujuan bisa mencapai komunikasi yang lebih efektif. Itu menurut Georgi Miller. Nah, di sini pun ada ruang lingkup psikologi. Di antaranya ada sistem komunikasi interpersonal, ada sistem komunikasi intrapersonal, adapun sistem komunikasi massa, dan sistem komunikasi kelompok. Nah, singkatnya, bahwasanya ilmu komunikasi pada dasarnya itu dibangun berdasarkan teori yang berupaya untuk mengungkapkan bagaimana individu bisa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan pemahaman psikologi. Lalu di sini saya akan menganalisis sedikit dalam bidang KPI mengenai konsep psikologi. Salah satunya di bidang khitobah. Di bidang khitobah itu bahwasanya ada dai yang berdakwah atau memberi informasi kepada seorang mad'u. Nah, di sini mad'u adalah objek dakwah bagi seorang dai yang merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah. Nah, oleh sebab itu, masalah masyarakat ini seharusnya dipelajari dengan baik oleh dai sebelum para dai itu melangkah ke aktivitas dakwah yang sebenar-benarnya. Karena ini bisa sebagai bekal dakwah bagi seorang dai atau mubaligh. Hendaknya beliau itu berbekal dengan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang erat hubungannya dengan masalah-masalah masyarakat. Nah, ditinjau dari segi kehidupan psikologis, bahwasanya masing-masing dari golongan masyarakat ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kondisi dan lingkungannya. Jadi, setiap karakter manusia itu pasti mempunyai masalahnya yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya tersebut. Nah, di sini bahwasanya ketika dai berdakwah, pastinya itu ada sebuah pesan atau informasi yang disampaikan terhadap seorang mad'u. Nah, maka di sana terdapat psikologi pesan dengan memakai bahasa verbal yang ketika menyampaikan itu terkandung muatan psikologi yang sesuai dengan mad'u. Maka sehingga terjadilah dakwah yang efektif dan dapat dipahami oleh mad'u.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.